Halo semua, kembali lagi di channel Metodologi. Di video kali ini kita akan mereview layanan VPS lokal dari Jetorbit. Nah, kalau teman-teman belum pernah tahu, Jetorbit itu salah satu provider lokal ya yang menyediakan hosting, domain dan juga sekarang ada cloud VPS ya. Nah, di cloud VPS-nya ini ada dua plan. Satu yang CPU-nya 2,5 GHz dan satu lagi yang di atas 3 GHz. Nanti teman-teman yang mau di atas 3 GHz, teman-teman bisa klik yang clock turbo ini. Nah, ini dia CPU clocknya lebih besar. Untuk yang biasa yang di bawah 3 GHz itu yang 2,5 GHz CPU clocknya itu sudah menggunakan NVMe storage juga. Di sini teman-teman bisa lihat ya, clock mini, satu CPU, 1 GB RAM, memori RAM-nya, storage-nya udah menggunakan NVMe. Nah, ini 500 GB untuk transfer jaringannya. Biaya per bulannya sekitar 59.000. Untuk dari segi spek yang ditawarkan dengan harga per bulan 59.000 menurut saya sangat terjangkau ya, dan ini bisa bantu kita untuk mulai beralih dari shared hosting ke VPS agar performa dari website dan aplikasi kita itu jauh lebih bagus. Nanti buat teman-teman yang mau coba Jetorbit bisa daftar aja dari link yang ada di deskripsi. Untuk yang VPS yang kita review ini adalah VPS Cloud Mini ya. Jadi Cloud VPS-nya itu tipenya Cloud Mini, 1 CPU, 1 RAM dan 10 GB. Nah, di sini udah kami benchmark ya. Untuk CPU-nya itu dapat sekitar 2,5, yang ini 2,5, disknya 10 GB, memorinya 1 GB sesuai dengan spek Cloud Mini-nya. Untuk I/O-nya itu cukup bagus ya, bukan cukup lagi, ini sangat bagus sudah, karena udah 914 megabit per second, hampir 1 gigabit per second ya. Udah sangat cepat untuk disk NVMe-nya. Untuk jaringannya juga sangat bagus, 2,9 untuk uploadnya, downloadnya 2,5, latensinya 0,34 milisecond. Jadi ini latensinya udah sangat kecil, sehingga kita tidak perlu ragu lagi ya mengenai kualitas jaringannya. Untuk speed disknya, untuk block size 4K itu dapat 155 megabit per second, 64K 1,7 gigabit per second. Dan ini teman-teman bisa perhatikan ya, semakin besar block size-nya itu hasilnya itu semakin bagus. Nah, ini menandakan disk NVMe-nya memang sangat bagus kualitasnya. Jadi kalau teman-teman mau tes di sini di block size ini, dia harus semakin besar block size-nya itu harus bagus, semakin tinggi dia total ininya. Kalau dia semakin rendah atau naik turun berarti NVMe-nya itu diragukan kualitasnya. Masih agak kurang bagus lah gitu kita katakan. Nah, kita akan coba juga ping ya, IP VPS-nya. Ini saya menggunakan jaringan IndiHome. Kita akan lihat kualitasnya itu gimana gitu. Saya ping ke IP-nya. Oke. Untuk latensinya normal ya. Karena memang kalau dari IndiHome itu ke Jakarta itu sekitar 30-an lah ya. Ke data center yang ada di Indonesia itu rata 30 ms ke bawah. Dan masih cukup oke ya. Ini karena kategorinya kan provider lokal ya. Karena provider lokal itu memang dia sekitar 30 ms. Tapi kalau kita dari tempat saya ini menggunakan IndiHome ke Singapura itu jauh lebih rendah, bisa 15 atau 10 ms. Pokoknya di bawah 15 ms lah kalau ke Singapura. Nah, kalau ke yang data center lokal itu biasanya di bawah 30 ms. Dan ini masih nggak ada masalah ya. Website teman-teman dan aplikasi teman-teman yang teman-teman deploy di cloud VPS-nya pasti sangat lancar. Nah, catatannya untuk provider lokal ini kita perlu perhatikan uptime-nya aja lagi. Untuk uptime kita memang harus tes ya. Misalnya kita tes selama 1 bulan, adakah mati atau tidak. Nanti kami akan share juga hasil mengenai pengetesan uptime-nya. Apakah itu nanti kami tulis di blog atau nanti kami bikin video lagi. Teman-teman bisa subscribe aja videonya. Nanti kalau ada video tentang uptime VPS, tentang VPS Jetorbit ini, teman-teman bisa dapat update-nya. Oke, demikian video kita. Nanti kalau teman-teman mau join grup Telegram mengenai cloud VPS dan juga jaringan, itu teman-teman bisa join aja, linknya ada di deskripsi. Di sana juga banyak ya diskusi-diskusi mengenai tentang cloud VPS, sehingga kita saling berbagi informasi di sana. Oke, demikian videonya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.